adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Risa. Hari ini kita akan bercerita mengenai sebuah timun yang berwarna emas yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Kira-kira apakah itu? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Simak baik-baik cerita hari ini ya. Kisah hiduplah seorang nenek-nenek tua atau janda parubaya yang sangat kesepian dan menginginkan seorang anak untuk menemaninya sehari-hari. Kemudian tidak sengaja raksasa lewat dengan gagahnya, dengan kakinya yang melebar dan berjalan menghampiri Mbok Rondo. Mbok Rondo biasa disebutnya, nenek tua ini biasa disebut dengan Mbok Rondo. Buta Ijem mengatakan, atau raksasa ini mengatakan, "Hai wanita tua, apakah kamu benar-benar menginginkan seorang anak? Aku bisa mengabulkannya." Mbok Rondo mengatakan bahwa dia benar-benar menginginkan seorang anak sebagai teman hidupnya. Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Tanya si raksasa. Baiklah, aku bersedia, sahut Mbok Rondo menjawab walau hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan seram. Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat berusia 6 tahun, ucap si raksasa menggelegar. Tidak ada pilihan lain Mbok Srini menerima syarat tersebut. Raksasa itu memberinya segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Rondo pun mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji mentimun yang didapatkannya. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu singkat, dalam beberapa hari saja. Pohon mentimun tumbuh dengan buahnya yang sangat besar, siap untuk dipanen. Betapa terkejutnya Mbok Rondo ketika sedang memetik salah satu mentimun. Di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu dinamai Timun Mas, karena ia terlahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Beberapa waktu kemudian, raksasa pun kembali mendatangi kediaman Mbok Rondo dan Timun Mas. Saat itu, Timun Mas yang berusia 6 tahun hendak dimakan oleh raksasa tersebut. Tak kehilangan akal, Mbok Rondo pun mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak jadi santapan raksasa. Sabar, aku akan menyerahkannya padamu. Tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan, kata Mbok Rondo. Ia sedang pergi, percayalah padaku. Kembalilah 2 tahun lagi, aku jamin ia sudah gemuk, jawab Mbok Rondo. Raksasa itu percaya pada perkataan Mbok Rondo. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikirnya. Sepeninggalan raksasa, Mbok Rondo mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia juga berdoa supaya Tuhan memberinya jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Rondo bermimpi bertemu dengan seorang petapa di gunung. Petapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya. Ia akan menolong Timun Mas. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Mas akhirnya mencapai puncak gunung. Ia melihat seorang laki-laki tua berambut putih dan berjubah putih. Permisi kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang kakek akan membentukku melawan raksasa jahat yang hendak menyantapku, sapa Timun Mas. Oh, kau yang bernama Timun Mas. Ya, aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang, pesan si petapa itu.
Langkah kakinya lebar, aku pasti mudah tertangkap, kata Timun Mas heran. Ambillah 4 buah bungkusan kecil ini, lemparkan satu persatu ketika kau melarikan diri, jawab petapa itu dengan tegas. 2 tahun berlalu, saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas. Benar saja, tiba-tiba terdengar langkah dan teriakan menggelegar. "Mbok Rondo, mana anakmu? Aku sudah lapar," teriaknya. "Kumohon, jangan pinta Mbok Rondo, enak saja kau sudah berjanji. Kau tak boleh mengingkarinya," jawab raksasa dengan terpaksa. Mbok Rondo membawa Timun Mas menemui raksasa itu. "Jangan khawatir, Bu." Kemudian bungkusan terakhir adalah harapan satu-satunya sambil berdoa. Timun Mas membuka bungkusan keempat, isinya terasi. Sekuat tenaga, Timun Mas melemparkan terasi itu ke arah raksasa. Apa yang terjadi? Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas mendidih. Raksasa yang berlari kencang tak dapat menghentikan langkahnya. Ia pun terperosok ke dalam lumpur. Ia berteriak dan meronta. Namun, semakin ia meronta, semakin dalam lumpur itu mengisap tubuhnya. Ia akhirnya tenggelam ke dalam lumpur yang sangat panas. Timun Mas menghentikan langkahnya. Ia lega karena berhasil menyelamatkan diri. Dengan kelelahan ia berjalan pulang ke rumahnya. Mbok Rondo yang terus menangis peninggalan Timun Mas sangat bahagia melihat kepulangan putri mereka. Mereka pun berpelukan dan mengucapkan syukur pada Tuhan atas pertolongannya. Sejak saat itu, Mbok Rondo hidup bahagia bersama Timun Mas. Akhirnya, cerita yang saya sampaikan hari ini yaitu tentang cerita dongeng Timun Mas sudah selesai. Bila ada saran